Memastikan satu tempat ke Piala Dunia U17, Garuda Muda tentu masih harus menuntaskan Piala Asia U17 dengan hasil yang positif, saudara. Lalu bagaimana perjuangan dan juga peluang dari Timnas U17? Kita membahasnya bersama dengan manajer Timnas U17, Ahmed Zaki, yang juga telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Tak hanya Bung Ahmed Zaki, tapi ada juga pengamat sepak bola, Bung Wesley Hutagalung. Selamat petang semuanya, Bung Zaki, Bung Wesley. Selamat sore. Ini senyum-senyum bahagia ya, karena Garuda Muda kita nih menang mutlak begitu ya. Apalagi saya yakin nih Bung Zaki, Bung Wesley juga sama-sama menyaksikan. Tapi tentu euforia ini tidak harus disertai dengan kesiapan, karena kita juga masih harus memastikan bahwa kita bisa menang di AFF U17 ini. Bagaimana persiapannya? Saya ke Bung Zaki. Alhamdulillah hari ini sedang relaksasi terlebih dahulu setelah semalam bertanding melawan Yaman, dan kita sedang mempersiapkan pertandingan melawan Afghanistan nanti untuk tanggal 10. Besok kita lakukan training mengenai strategi sampai dengan persiapan tanggal 10 nanti. Dan kami mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan seluruh masyarakat Indonesia untuk Timnas U17 melangkah lebih jauh lagi nanti di perhelatan Piala Asia. Alhamdulillah target untuk lolos ke Piala Dunia sudah kami tunaikan, tinggal nanti langkah selanjutnya di Piala Asia. Oke, ini gitu Mas. Iya, ini kabar gembira ya buat kita ya Bung Zaki ya, karena sudah lolos ke Piala Dunia di Qatar nanti U17, namun ini persiapan untuk nah, Bung Zaki. Ya. Bung Zaki, ini gimana kemudian persiapan melawan Afghanistan? Persiapan melawan Afghanistan besok kita akan melakukan latihan. Hari ini ada latihan tapi hanya untuk peregangan saja. Besok kita akan latihan mengenai strategi dan game plan untuk menghadapi Afghanistan. Yang pasti kita setiap pertandingan kita persiapkan secara serius karena kita ingin meraih hasil yang maksimal nanti. Nanti di pertandingan melawan Afghanistan ini apakah ada perubahan formasi atau tetap menggunakan formasi dan juga line up yang sama? Tentunya setiap tim mempunyai kelemahan dan kekuatan yang berbeda ya. Seperti apa nanti formasinya kita lihat saja nanti. Coach Nova akan meraciknya seperti apa. Oke, kita nantikan bagaimana Coach Nova meracik timnasnya ya untuk U17 untuk melawan Afghanistan nanti gitu. Saya ke Bung Wesley dulu nih. Bung Wesley, bagaimana melihat pertandingan tadi malam? Itu Bung Wesley juga ikut mengomentari bagaimana jalannya pertandingan tersebut. Kita patut bersyukur ya Mas, bahwa wajah berbeda diperlihatkan oleh tim asuhan Coach Nova, bahwa melawan lawan tertentu yang cocok strateginya adalah strategi yang seperti kemarin lawan Korea Selatan. Tapi ketika menghadapi Yaman, wajah Indonesia itu berubah dengan karakter kemampuan yang kita miliki. Jadi untuk menjawab semua netizen pecinta sepak bola yang gampang sekali menghakimi soal gaya bermain, sepak bola itu tidak hanya punya satu wajah, Mas. Jadi ketika kita bermain melawan Korea Selatan, yang kita punya adalah ini. Ya, kita mainkan dengan gaya yang sama, yang cocok untuk menghadapi Korea Selatan. Tapi ketika menghadapi Yaman, karakter lawan berbeda, kita harus membuat strategi berbeda, karena itulah dibutuhkan game plan, strategi, taktik di dalam pertandingan, setiap pertandingan yang berbeda. Tidak ada pertandingan dan turnamen game plan sama, enggak ada, pasti semua berbeda. Tapi Bung Wesley sendiri melihat ini pertandingan melawan Yaman ini sudah memberikan penampilan yang performa yang terbaik ya dari Timnas U17 ini ya. Saya harap penampilan terbaiknya masih akan terus-terus. Oke. Tadi juga sempat di sini. Bung Wesley, tadi kata Bung Zaki, kalau kita lihat nanti kita masih menunggu nih seperti apa formasinya. Tapi dari Bung Wesley sendiri, kira-kira nanti pada saat pertandingan melawan Afghanistan polanya akan sama, strateginya akan sama, atau seperti apa? Setiap pelatih punya perencanaan ya. Tadi saya katakan game plan, dia punya tim analis, dia punya asisten yang akan memberikan masukan seperti apa lawan yang akan dihadapi besok. Jadi kalau bagi saya sih bahwa
pemain itu perlu diberikan menit bermain yang lebih banyak, iya, karena dalam turnamen waktu singkat usia muda begini pemain seperti Zahabi, Evandra, kemarin Mirza itu sudah memperlihatkan, Daniel Alfredo juga stamina yang luar biasa, tapi mereka perlu diberikan istirahat juga. Jadi pemain seperti yang kemarin masuk, Ilham Ramadan, Rashid, Raffi, kemudian Sandi Ahmad yang bermain di klub itu perlu diberikan kesempatan lebih banyak menitnya. Tapi kita tidak mau mengomentari atau mencampur Coach Nova, tapi yang kita lihat adalah fisik para pemain kita itu kemarin memang sangat tergerus dalam 2 pertandingan yang sangat melelahkan. Lawan Korea Selatan kita fisik dan stamina mentalnya digempur itu sangat menguras stamina, tidak semudah itu bermain menghadapi Korea Selatan kemarin. Oh ya, semuanya nanti kita lihat bagaimana Coach Nova Arianto ini akan meracik timnya seperti apa. Namun tentu yang kita khawatirkan adalah jangan sampai euforia ini malah membuat timnas U17 ini terlena gitu. Dari hemat Anda, apa yang perlu dijaga nih sehingga meskipun sudah lolos Piala Dunia, oke, tapi kan kita juga pengen dong Piala Asia ini kita meraih juaranya. Ya, kita menunggu ya. Semoga kita memang sudah pasti posisi kita juara grup dan menunggu runner up dari grup D, tapi bagi saya adalah jangan ada gangguan faktor non psikologis ya, non teknis bagi saya itu, karena berkali-kali saya mengatakan euforia sepak bola nasional ini kadang-kadang terlalu berlebihan kontrol. Jadi kalau bisa saya sepakat dengan Coach Nova, sosial media itu tidak masuk kamar ganti, tidak masuk kamar tidur pemain, karena biar mereka fokus saja. Yang di benak mereka adalah instruksi para pelatih, strategi game plan ya para pelatih, dan mereka fokus di pertandingan. Usia muda ini gampang sekali ke distract, gampang sekali terganggu, Mas. Oh iya, ini juga senada yang disampaikan oleh Coach Nova Arianto ya, dalam yang juga kita dengarkan bahwa ini karena masih usianya masih remaja begitu, jadi bermain sosial medianya dibatasi begitu. Di atas jam 10 udah nggak boleh main media sosial lagi ya. Ini menurut Anda salah satu strategi yang cukup penting untuk menjaga psikologi dan juga mental pemain timnas U17 kita? Salah satu strategi yang penting saat ini di perkembangan dunia digital dan gangguan luar biasa dari sosial media adalah memang fokus menjauhi dulu sosial media, karena kadang-kadang kalau kita nggak kuat itu akan masuk mengganggu. Kalau kita menerima pujian kita bisa kepala, kalau kita menerima kritikan itu bisa membuat kita down. Jadi lebih baik toh kita nggak susah hidup kita tanpa sosial media dalam beberapa hari. Fokus saja dalam pekerjaan. Ini yang saya lakukan ketika saya membina anak-anak sepak bola di Papua dan di Maluku. Oke, saya masih ingin menyapa Bung Zeki, masih bergabung bersama kami, ya. Bung Zeki. Iya. Bung Zeki ini duluan nanti. Ya. Oke, Bung Zeki, ini kabar gembira karena target dari PSSI, target untuk Piala Dunia U17 ini sudah tercapai begitu. Tapi tentu saja nggak hanya ini, ada Piala Asia yang menjadi target juga harapan kita bersama. Nah, ini akan seperti apa ke depannya? Setiap pertandingan tadi saya katakan pasti berbeda. Tim yang kita hadapi juga kelemahan dan kekuatannya juga berbeda-beda, termasuk individu atau pemain-pemain yang ada, dan semuanya itu perlu analisa, kemudian pantauan yang mendalam sebelum kita putuskan strategi yang akan kita lakukan apa. Karena kita juga harus melihat kekuatan dan kelemahan kita. Nah, ini yang penting. Tapi apapun yang nanti diputuskan, kita dukung selalu Coach Nova beserta seluruh tim kepelatihan, tim analis, dan juga tim ofisial yang di sini untuk menerapkan strategi yang terbaik buat timnas kita. Dan mohon dukungannya semuanya. Oh, tentu ini dukungan buat kita. Ya, dukungan pastinya selalu 2017 akan kita berikan begitu ya, Bung Zeki? Ya, untuk melangkah lebih. Oke, saya ke Bung Wesley. Ya. Bung Wesley, kalau kita lihat dari Oke, Bung Zeki, terima kasih telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Doa kita bersama untuk timnas U17. Tapi Bung Wesley masih bergabung ya, Bung Wesley ya? Ya. Bung Wesley, kalau kita membaca bagaimana evaluasi ataupun catatan dari permainan antara Indonesia dan Yaman kemarin itu ada soal konsentrasi bertahan, kemudian soal disiplin posisi bertahan dan juga kontrol emosi nih. Menurut Anda dari beberapa poin catatan itu mana yang benar-benar harus diperhatikan? Karena jangan sampai lagi-lagi euforia ini membuat timnas kita malah, timnas U17 kita ini malah tidak maju lebih melesat di Piala Asia.
Kalau kontrol emosi kayaknya kita sudah lebih baik ya, pertandingan ini. Tapi yang saya soroti adalah bagaimana kita mengatur tempo permainan, menjaga ritme, jangan sampai bermainnya terus nih. Misal kalau kita balapan, ini gigi 5 terus sepanjang pertandingan kemarin itu menguras tenaga, dan ketika kita bermain terlalu cepat, terlalu terburu-buru, tidak mengontrol bola, dan kita kehilangan bola, penguasaan bola itu berbalik menjadi serangan, transisi kita itu kan kemarin sering salah posisi ya. Ketika lawan menguasai bola, saya mencatat itu formasi kita 5-4-1. Ada Mirza sendirian di sana atau Jo Solong yang pergi sebagai pengganti. Tapi ketika kita cepat sekali kehilangan bola, formasi itu berantakan dan gawang kita terlalu sering diancam. Karena emang kesalahan kita. Itu yang menurut saya pemain yang pintar. Oke, ini kalau sedikit berbicara soal pemain, ingin minta tanggapan juga dari Bung Wesley. Ada Goli di sana, kemudian ada Evandre yang menjadi top scorer, kemudian juga ada Alberto di sana. Nama-nama pemain ini tentu diharapkan bisa menjadi pemain yang juga tampil gemilang lagi di pertandingan selanjutnya. Dari catatan Anda seperti apa? Bagi saya pemain 1, 2, 3 pemain memang saya ingin menyebut nama ya, Bu Yasir, tapi takutnya nanti salah pemahaman bahwa anak muda ini memang butuhnya kebersamaan, bukan butuh pujian per individu. Bahaya sekali karena saya melihat netizen pencinta sepak bola kita terlalu besar sekali ekspektasinya karena belum dapat gelar juara di tim senior, maunya di tim junior. Dan untuk peringkat untuk kategori Asia Tenggara AFF kita sudah dapat nih, usia 16 kita dapat, usia 19 kita dapat. Tapi mari kita lihat tim ini, tim muda matang pengalaman, jangan diadu dalam sebuah dualisme sepak bola bahwa saya kubunya si B, saya kubunya si A. Akhirnya kadang kita merusak tim nasional sendiri. Harusnya kita bersatu. Saya bisa menyebut nama, misalkan semua orang menyebut Evandra. Nanti kalau Evandra bergemilang, lihat kalau kita mundur dalam kejuaraan-kejuaraan sebelumnya, pemain bintang di kategori junior belum tentu akan menjadi bintang di senior. Oke, jadi jangan dikotak-kotakan ya pemain-pemain timnas ini ya. Tetap melihat bahwa timnas U17 ini satu kesatuan dan kemenangan ini juga diraih karena kerja sama tim yang luar biasa. Begitu ya, ingin digarisbawahi ya, Bung Wesley ya. Betul, Oke, Bung Wesley ini kan melihat catatan pertandingan melawan Korsel, kemudian melawan Yaman. Tentu Anda juga punya prediksi begitu. Di Piala Asia sendiri Indonesia akan sejauh mana? Semoga lawan kita nanti di perempat final cocok dengan gaya yang dimainkan oleh Coach Nova. Jadi saya melihat kekuatan di tim di grup D itu masih bisa kita ladeni. Paling tidak semifinal kita bisa dapat ini. Bisa dapat ya? Kita lihat nanti. Ya, kita lihat siapa nanti runner up grup D pertandingannya. Iya, ya harapan kita bersama Bung Wesley ya. Piala Asia kita bawa pulang ke Indonesia begitu ya. Amin. Semoga, dong Bung Wesley, amin amin. Ini doa kita bersama untuk Garuda Muda 17 kita untuk tampil gemilang di Piala Asia. Terima kasih Bung Wesley, pengamat sepak bola yang juga telah bergabung bersama kami. Dan tadi sebelumnya ada Ahmed Zaki Iskandar selaku manajer Timnas U17 juga telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Dan saudara, usai jeda Kompas